Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer non-ASN setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer non-ASN, yang mana ada banyak informasi yang sifatnya simpang siur terkait dengan gaji ke-13 untuk Bapak Ibu tenaga honorer. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelasnya, di sini ada satu penjelasan dan dasar dari informasi yang mengatakan bahwa Bapak Ibu tenaga honorer non-ASN dapat menerima tunjangan atau gaji ke-13 di tahun 2023 tahun ini. Bukan tanpa dasar Bapak, ini ada aturannya. Nah, di sini ada informasinya, yaitu katanya sah tenaga honorer juga ditetapkan sebagai penerima gaji ke-13 tahun 2023. Ini daftar kategorinya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau dia memakai kategori berarti ada syarat atau ada kriteria honorer tertentu yang memang menerima tunjangan atau gaji ke-13 di tahun 2023 tahun ini. Bapak Ibu, simak video ini, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Tenaga honorer atau non-ASN jangan khawatir karena tidak hanya ASN yang akan menerima gaji ke-13. Namun, non-ASN juga dapat menerima gaji ke-13 kali ini. Nah, tentunya ini Bapak Ibu sepertinya ini merupakan satu kabar sukacita bagi Bapak Ibu honorer non-ASN yang mana dalam hal penerimaan gaji ke-13 ini disetarakan dengan para ASN TNI Polri di tahun 2023 tahun ini, karena dikatakan bahwa tenaga honorer non-ASN juga menerima gaji ke-13. Jadi nominal gaji ke-13 dapat dikatakan besar sehingga wajar jika sangat diinginkan oleh para honorer non-ASN maupun tenaga non-ASN. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 mengatur mengenai pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN maupun non-ASN. Jadi perlu diketahui, tidak semua honorer non-ASN berhak menerima gaji ke-13 dimaksud, karena hanya terdapat beberapa kategori yang ditetapkan atau telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan atau menerima gaji ke-13 ini, khususnya Bapak Ibu tenaga honorer non-ASN. Tentu ini membuat para Bapak Ibu tenaga honorer non-ASN ya tersenyum karena memang ya dapat menerima atau telah ditetapkan sebagai penerima gaji ke-13 tahun 2023 tahun ini. Bapak Ibu simak hal ini, beberapa kategori non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN yang akan menerima gaji ke-13 sebagai berikut. Pertama, tenaga honorer yang bekerja di lembaga non-struktural atau perguruan tinggi. Dua, tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah yang menerapkan layanan umum atau BLU. Ketiga, tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah yang menerapkan pola layanan umum daerah atau BLUD. Kriteria keempat yaitu tenaga honorer yang bekerja di lembaga penyiaran publik. Dan yang kelima, tenaga honorer yang bekerja di perguruan tinggi yang baru. Nah, tentunya Bapak Ibu selain daripada ini berarti ya kita tidak bisa mengatakan bahwa bisa menerima gaji ke-13 di tahun 2023 tahun ini. Nah, sesuai dengan informasinya bahwa honorer non-ASN atau tenaga non-ASN menerima gaji ke-13, dan di media sosial banyak yang berdebat soal gaji ke-13 untuk tenaga honorer non-ASN ini karena memang ada yang sudah pernah menerima dan ada juga yang tidak pernah menerima sebelumnya. Nah, ingat Bapak Ibu bahwa yang menerima tentunya ini memenuhi kriteria ya dari 1 sampai 5 poin yang telah ditetapkan, dan bagi Bapak Ibu yang tidak menerima tentunya tidak tercover dalam kriteria yang telah ditetapkan pada 5 poin ini. Nah, tentunya hal ini ya
bagi Bapak Ibu honorer non-ASN atau tenaga non-ASN ini menjadi kabar sukacita karena memang akan diberikan gaji ke-13 sebagaimana amanat dari peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 tersebut. Namun ada satu pertanyaan, apakah hal ini diberlakukan pada tahun 2023 tahun ini? Nah, tentu ini adalah satu hal pertanyaan yang mana jawabannya juga kita mesti harus tahu kira-kira apakah peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 ini yang mengatur mengenai pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN maupun non-ASN diberlakukan di tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya ini yang mengambil satu kesimpulan tentang ini adalah pemerintah karena memang yang berkompeten untuk memutuskan terkait dengan hal ini adalah pemerintah. Jadi bagi Bapak Ibu, ya tentunya ya kita bertanya-tanya, ya kalau hanya sekedar informasi tanpa dasar berarti ini adalah suatu hal atau berita yang tidak bisa diyakini. Namun di sini ya sengaja saya muat ya informasi atau dasar dari informasi yang mengatakan bahwa tenaga non-ASN atau honorer non aparatur sipil negara ini diberikan tunjangan sesuai dengan kriteria yang telah disampaikan tadinya, yang mana kriterianya 1 sampai dengan 5 poin. Jadi dasarnya yaitu peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 terdapat pada pasal 4 ya ayat 1 dan ayat 2. Yang mana pada ayat satunya yaitu pegawai non pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf J harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, warga negara Indonesia. Kemudian B-nya, pada saat peraturan pemerintah ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. Berikut, pendanaan belanja pegawainya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seterusnya, diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu adalah peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 pasal 4 ayat 1. Kemudian dalam pasal 4 ayat 2 juga dijelaskan bahwa dalam hal pegawai non pegawai aparatur sipil negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 dapat diberikan apabila pertama, telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 atau poin B-nya pada ayat 2 ini telah ditetapkan sebagai penerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itulah informasi terkait dengan gaji ke-13 bagi tenaga honorer non aparatur sipil negara. Ingat Bapak Ibu bahwa telah ditegaskan bahwa tidak semua tenaga honorer non-ASN dapat menerima tunjangan ini. Hanya bagi mereka dalam arti honorer non-ASN yang memenuhi 5 kriteria dan syarat yang telah disampaikan tadinya. Pertama, tenaga honorer yang bekerja di lembaga non-struktural atau perguruan tinggi. Kedua, tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah yang menerapkan layanan umum atau BLU. Yang ketiga, tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah yang menerapkan pola pelayanan umum daerah atau BLUD. Keempat, tenaga honorer yang bekerja di lembaga penyiaran publik. Dan yang kelima, tenaga honorer yang bekerja di perguruan tinggi yang baru. Demikian informasi terkait dengan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara yang benar-benar berhak menerima gaji ke-13 sesuai dengan penetapan oleh pemerintah. Ingat, sebagaimana yang disampaikan tadinya bahwa hal ini apakah berlaku untuk tahun 2023 sebagaimana yang pernah diberlakukan pada tahun 2022 untuk tenaga honorer non aparatur sipil negara ini, tentunya ini yang dapat memutuskan hal ini adalah pemerintah
Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.